Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kali ini saya share info bahwa grup STS open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan Juni 2025. Nah, teman-teman akan masuk ke dua grup ini, grup rekom dan grup diskusi. Grup rekom isinya rekom, diskusi isinya tanya jawab, teman-teman ya. Nah, kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS rekomendasi Mei, aktif sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, kemarin di tanggal 16, karena ini videonya saya buat tanggal 17, ini ya perform kemarin tanggal 16, kita dapat cuan di Aksi, Aman, Java, Jawa, Adro, Koko, Bir, dan sebagainya, teman-teman. Kita cuan 8 saham. Dan di menu STS ini ada dua menu, yaitu menu swing seperti ini dan menu base JP seperti ini. Ya, ini base JP yang tadi tabel tuh swing. Nah, kita intip swingnya teman-teman. Nah, swingnya seperti ini bentukannya teman-teman. Ada yang cepat, ada yang agak lama. Jadi kalau swing itu kita anti CL. Jadi bagi teman-teman yang pegawai atau yang punya usaha yang nggak bisa mantau market seharian, ambillah menu swing. Ini sahamnya santai dan nggak pakai CL. Kalaupun nggak cuan, kita akan bawa ke next STS. Jadi masih aman banget teman-teman menu swing ini kayak gitu ya. Dan di STS ini juga akan dapat bonus juga, yaitu perkiraan saham dividen di bursa ini masih aktif sampai di akhir September guys, sampai September, luar biasa. Jadi datanya teman-teman bisa didapatkan di sini, yaitu misalnya ada saham ini ya, misalnya saham Zona, saham Kobek ini masih akan bagi dividen yang lumayan teman-teman ya di bulan Juni dan seterusnya. Cacai aja kalau teman-teman pengen gabung segera, karena kita close di tanggal 31 Mei. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke Mas Bro, kali ini kan bahas rekomendasi saham buat besok di tanggal 22 nih. Sorry nih bikin videonya agak telat nih, karena tadi tilek haji. Ada saudara yang mau naik haji guys, ya maunya tilek dulu. Nah, di sini apa namanya IHSG ya, IHSG bangkit ya, karena memang di sini BI rate ya atau suku bunga Bank Indonesia itu turun guys ya, 0,25 basis point ya, 0,25 jadi sekarang 5,50. Nah, tadinya 5,75. Nah, ini saya yakin obligasi naik nih ya. Ya biasanya kalau obligasi itu akan naik kalau suku bunga turun. Begitu pula sebaliknya kayak gitu. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya untuk oh ya bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juni, nah kita udah open teman-teman ya. Jadi ini batas sampai tanggal 31, jangan sampai kelewat. Nah, di sini kita lihat teman-teman akan tergabung ke dua grup ini. Nanti ada bonus. Bonusnya itu adalah data saham yang akan bagi dividen di tahun 2025 teman-teman ya. Nah, tergabung ke dua grup ini teman-teman ya, grup diskusi dan grup rekomendasi tentunya. Nah, kita akan intip STS yang masih jalan saat ini. Nah, kita dapat terakhir terakhir kita cuan di saham Fast ya. Fast-nya lumayan teman-teman ya, dapat segini ya, tapi ya gorengan ya, walaupun masuknya nggak terlalu banyak, tapi kan profit persennya kan lumayan gede kayak gitu. Nah, di sini Fast ini KFC ya. Nah, untuk City cuan, NCKL cuan ya, mesin cuan ya, untuk si data kita lepas modal. Nah, ini lepas modal guys ya. Jadi kita ya jarang CL, tapi ya ada yang lepas modal kayak gitu. Nah, Indonesia cuan, terus untuk swingnya yaitu TAPG. Nah, TAPG hari ini TP swing 2 guys. Ada Mimik cuan, Trin cuan, Nice cuan. Lumayan ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 cuan, 1 balik modal. Nah, lumayan ya hari ini. Jadi itulah performa STS untuk hari ini. Nah, semoga aja besok lebih baik dan kedepannya lebih baik lagi teman-teman ya. Jadi ini ya banyak yang belum saya balas, sebentar lagi ya guys ya. Saya balas gitu ya. Nah, dicat saya aja kalau teman-teman mau gabung STS rekomendasi di bulan depan atau bulan Juni. Nah, Juni semoga IHSG akan tembus ATH-nya guys. Nah, kita akan bahas 6 saham tentunya. Kita bagi 2, 3, 3 teman-teman ya. Yang pertama kita bahas saham Antam dulu. Nah, Antam itu mind blowing ya. Saya kira udah selesai gitu ya. Antam saya kira udahan. Waktu di sini nih udahan gitu. Ternyata masih naik lagi dan malah tembus. Tembus high-nya di tanggal 8 Mei ya. Luar biasa si Antam. Mau sampai mana ini guys? Ini udah di pucuk loh si Antam loh. Ini ya. Udah diresist, bener-bener resistan gitu. Apakah mau naik sampai sini? Wow, mind blowing guys. 3.100. Wow. Tapi ingat teman-teman ya, saham Antam itu sekali turun dalam. Ya, ingat teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nyangkut di saham Antam di tahun 2022 bulan Maret di sini di 3.000-an, itu baru kejemput 2 tahun kemudian. Hold 2 tahun baru kejemput. Tapi di tengah sini ini udah minus 70%. Wow.
di bawah minus 70% dulu. Apakah teman-teman tahan ya? Misalnya ini kalau kita lihat, kalau teman-teman misalnya yang nge-hold saham Antam mungkin yang nggak punya gitu ya, yang nggak punya Antam mungkin alah nanti kan balik lagi. Ini lihat contohnya nih, isi dari sini, balik lagi gitu. Nah tapi waktu di sini guys minus 70%, 75% apakah kuat? Jadi psikologis kita tuh dimainkan kalau di saham teman-teman ya. Jadi istilahnya jangan sampai lah kalau nyangkut. Kalau udah di saham-saham pucuk kayak gini, ini kan di pucuk guys. Teman-teman yang punya mata pasti tahu lah ini di pucuk gitu. Jadi jangan istilahnya itu jangan terlalu FOMO gitu ya, jangan terlalu berharap lebih ya, sama kayak yang beli di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya trading di saham seperti ini, kalau nggak sesuai dengan plan gitu ya, CL lah CL gitu. Kalau beli di bawah sini terus turun ke sini ya masih bisa lah di hold, kan masih di bawah kayak gini ya. Nah, kalau di sini ya teman-teman kalau kepleset parah guys ya. Jadi istilahnya kita trading aja teman-teman di saham yang seperti ini. Kalau nggak sesuai ya bisa di CL seperti itu guys. Nah ternyata Antam masih diborong asing sebegitu banyaknya teman-teman ya. Saya kira besok malah bisa di trading lah kalau seperti ini ya. Di sini AK, BK, ZP masuk guys dan jumlahnya lumayan gede yaitu 258 miliar. Lihat di bagian bawah sini. Untuk fundamental Antam memang sekarang membaik guys ya, profitnya sekarang 2,1 ya di kuartal 1 ya, karena emang emas lagi ATH gitu ya. Jadi istilahnya mungkin ini yang menyebabkan harga saham Antam itu naik tinggi. Nah, ya udah, berarti kita bisa trading lah. Kalau kita lihat dari broker summary dan volume serta fundamental masih oke. Targetnya kemana dulu nih kalau kita mau trading ya? Nah, mungkin targetnya ya 3.000. Udah fix ya, targetnya ke 3.000. Kalau misalnya nggak sanggup ya teman-teman harus rela CL ya, karena memang ini udah di atas sekali. Kayak gitu guys ya, jadi hati-hati. Oke lanjut saham yang berikutnya, saham dari Bufa guys. Nah Bukit Uluwatu Villa ya. Bufa, nah ini ya Bukit Uluwatu Villa. Nah di sini Bufa udah koreksi dari 129 ke 67. Nah saham apa nih bang? Ya villa. Real estate ya guys ya. Lihat di sini Bufa real estate. Kita lihat di sini untuk Bufa dari company profilnya kita lihat teman-teman. Nah di sini established hotel ya, hotel sorry ya, bukan real estate teman-teman. Hotel villa ya, dia nyewain villa dan hotel tentunya. Dan di sini IPO-nya di tahun 2010, udah lama sekali guys. Di sini ada CC yang masuk teman-teman di sini. Nah Bufa ini profitnya nambah banyak ya. Kalau teman-teman di sini si Bufa ya, dari tahun 2019 sampai tahun 2024 dia rugi, dan hari ini di kuartal 1 2025 dia mulai untung ya. Kayak gitu ya. Tapi ini untungnya bukan dari operasional guys. Lihatnya di sini revenue-nya kan masih stabil ya, sama kayak tahun 2024, naiknya dikit doang. Tapi ini profitnya segini, ini kemungkinan bisa, coba teman-teman baca aja di laporan keuangannya Bufa gitu ya. Kalau feeling saya nih, karena saya belum baca, saya cuma ngira-ngira doang gitu ya. Karena kita kan bukan invest di sini ya, kita cuma trading ya gitu ya. Nah kalau saya ngira-ngira ini mungkin jual properti nih, makanya profitnya bisa nambah seperti ini. Langsung loncat karena revenue-nya nggak balance. Masa revenue-nya 74 miliar, net profit 71 miliar, masa ya tahu lah teman-teman ya di sini ya. Kita lihat sini teman-teman untuk si Bufa, kita trading aja di sini guys. Nah pasti banyak yang sangkut, targetnya kemana nih bang? Nah mungkin ke sini nih guys. Ya sekitaran 70-71 lah untuk target dari Bufa. Semoga besok ya bisa guys ya di sini. Oke lanjut saham yang berikutnya ya, saham dari Cegas guys. Nah Cegas di sini, nah ini juga loncat waktu di 25 April ya. Terus dia turun koreksi. Nah ini saatnya balik lagi guys. Kita lihat Cegas. Ini. Nah di sini YP masuk teman-teman di saham Cegas. Nah untuk fundamental Cegas ini juga masih lumayan oke, walaupun PR-nya itu 31 ya. Tapi PBV-nya masih 0,64 ya, masih masuk murah untuk PBV-nya. Nah di sini Cegas mau rups ya guys. Di sini rupsnya di tanggal 11 Juni. Apakah dia mau bagi dividen? Mungkin ya. Mungkin karena Cegas ini kan memang baru IPO di 2024. Dia baru IPO aja langsung bagi dividen. Wow, kurang apa lagi guys ya.
kurang baik apa lagi nih pengendalinya kayak gitu ya, atau manajemennya gitu ya, baru IPO langsung bagi dividen. Dan kalau kita lihat di sini juga dia akan bagi dividen lagi, walaupun dividennya mungkin nggak terlalu besar kayak gitu ya, karena emang profitnya tuh turun ya. Di dividennya pasti juga kecil, cuman dia ya komitmen lah kayak gitu untuk Cegas. Nah, teman-teman ikut Cegas nih, bentar lagi Rups bisa ambil di 97, TP-nya di 101 lah di sini guys itu. Atau nanti kalau tembus ya mungkin bisa sampai ke belasan, 110 lebih kayak gitu guys ya. Oke, lanjut part 2 guys ya.